Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya. Jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya? Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan? Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Nek Pak Prabowo nggawa angka 8 juga. Ngomong wae lek kon wedi di penjara yo. Nah, ancen kon wani tenan sesuai mbek wingi kuar-kuarmu wingi. Ya guys, gak usah nggawa nama-namane wong. Apa maneh dadak minta dijamin minta penangguhan penahanan. Lah taek ta. Gak sesuai mbek ngomongane lek kuar-kuar nang medsos. Kayak yo lah barang ditanggapi tenan. Mlempem. Kerupuk mlempem. Terima kasih Pak Roy Suryo, Dr. Tipa dan Rismon. Karena kalian itu selalu hadir untuk rakyat. Kami sebagai rakyat sangat mendukung dan menyokong kalau kalian itu segera ditangkap saja. Biar kalian itu nggak buat kegaduhan di negeri ini. Saya yakin banyak rakyat Indonesia itu yang setuju kalau kalian itu dikerangkeng saja. Biar aman dan damai sudah negeri ini. Kali ini saya pegang Roy Suryo, kalian gebukinnya ya. Ya, saya pegang Roy Suryo, kalian yang lemparnya ke sungai sekali ini ya. Cocok. Iya, Su. Aku gah mewakili. Aku rakyat Indonesia, tapi mau mewakili. Ancok kon iku. Lapo kon wakil-wakil rakyat Indonesia. Sehingga rai sopo. Kata rakyat Indonesia itu ngongkon awakmu apa? Gak ya. Rakyat Indonesia gak pernah memerintahkan Anda menjadi wakil dari rakyat Indonesia sendiri. Asu kon iku. Jancuk anane gawe rupak ing donya ae. Dang mudaro. Hai anjing, kere, babi. Bungul, tambuk. Jangan bawa nama rakyat Indonesia. Cok. Enggak teli cok raimu Roy Suryo. Tantang atas sering ora wani. Sampai no sama anjing repanci lo. Di atas sering sama aku, pengor-pengoran cok. Tak ingat pinjam bawa nama rakyat Indonesia. Aku lihat wajahmu lu nek, aku rakyat Indonesia. Lihat wajahmu lu nek. Kapan kamu dibuat? Misalnya kok Pak Prabowo bolehin bunuh kamu, dibolehin. Aku lu nggak segan bunuh kamu cok. Diperbolehin negara lo ya, dari penjara. Oh dasar anjing, bungul tambuk kamu. Sangat rela, sebagian besar rakyat Indonesia sangat rela. Yang nggak rela hanya rakyat tuir-tuir itu sama penari latar dan backing vokalmu itu, yang 30 ekor itu mungkin nggak rela ya. Tapi hampir seluruh rakyat Indonesia, sebagian besar nih, itu rela banget.
Pak Prabowo melakukan itu rela banget supaya nggak gaduh. Di mana negara-negara lain sudah memikirkan tentang perkembangan AI untuk perkembangan peradaban manusia, tapi kita di sini hanya memikirkan ijazah, ya kan? Ditambah lagi ini mau launching, mau menerbitkan buku black papernya Gibran untuk diperjualbelikan tanpa izin beliau, dan di mana Gibran masih menjadi wakil presiden, sudah menginjak-injak, ya, menginjak-injak kehormatan rakyat Indonesia sebenarnya. Nah, kalau memang ingin memakzulkan Gibran, ya kan, hadapi dulu rakyat yang sudah memilih Gibran, hadapi dulu DPR dan Pak Prabowo yang sudah memilih Gibran. Jangan salahkan Gibran. Jangan salahkan Gibran dalam hal ini. Kalau memang Gibran itu salah, nggak usah kamu suruh, ya. Rakyat itu sudah mendemo. Karena kamu melakukan hal ini, ya, sebagian besar rakyat Indonesia setuju kalau kalian dimasukkan ke penjara. Supaya tidak ada lagi, ya, fitnaan-fitnaan, hasutan-hasutan, kejelek-kejelekan yang ditujukan pada lembaga-lembaga negara, pada presiden dan wakil presiden. Karena yang dikriminalisasikan bukan penelitiannya, tapi cara kalian. Cara kalian yang membuat fitnaan, menghasut, dan menjelek-jelekan lembaga-lembaga negara, menjelekkan presiden. Kemarin juga menyindir Pak Prabowo, menjelekkan wakil presiden. Kalau ingin hal itu, hadapi dulu rakyat yang memilih Gibran, hadapi dulu MPR dan DPR yang juga sebagian besar memilih Gibran, dan hadapi dulu Pak Prabowo yang memilih Gibran. Orang waras ini paham sih, nggak waras yang ngeyel. Jangan sebut-sebut rakyat mana yang tidak setuju. Yang tidak setuju yang para tuir-tuir dan penari latar serta backing vokalmu itu. Hanya sebagian kecil. Hanya 30 ekor ya itu. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Kita rela sebagai rakyat Indonesia, sebagian besar yang memilih Gibran ya, tentunya. Setuju malahan. Sangat setuju sekali begitu. Supaya nggak gaduh. Ben ganti cerita, bosen, enek rasanya. Biar ganti cerita lah. Ya. Jangan blunder di sini-sini aja, bosen gitu loh. Ya, segera aja dilakukan eksekusi itu pemerintah. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Kalau sampai kalian masuk penjara, mungkin sebagian besar rakyat Indonesia akan syukuran, akan berpesta pora. Salam waras. Ya begitu Panci. Makanya jangan terlalu sibuk urus orang punya masalah pribadi segala macam. Oh, kalian apa? Apa jarimu? Kamu hadir untuk rakyat Indonesia, preketek, rakyat sing dhisik mbok wakili. Rakyat Indonesia gak butuh wakil ke raimu. Dari 100% rakyat Indonesia, paling cuma 1% yang mendukungmu, yaitu kamu sendiri dan antek-antekmu. Kamu ngomotot ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Gibran gak duwe ijazah, sama juga kamu mengatakan itu. Kamu mengatakan kalau petinggi Indonesia itu goblok, sama juga. Karena apa? Dari berbagai rangkaian pemilu, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden, itu semua itu nggawe ijazah. Dan kalau ijazah palsu gak mungkin lolos. Lo colo, ngerti ra? Kamu tuh gak ada pegawaian, ya wis lah. Gak ada pegawaian, gawe buku aja. Gak usah golek-golek permasalahan. Kamu pakai mengatakan katanya kamu dikriminalisasi. Angel aku sama ngomong. Nggak ada yang mengkriminalisasi kamu. Ya kamu dewe ku asline sing kriminal. Apa yang kamu lakukan dan kawan-kawanmu itu semua kriminal itu. Kamu berubah ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi loh wis tuntas 2 periode jadi presiden. Pak Jokowi itu nggak butuh pengakuan sing
ini itu nggak butuh wong. Bukti ini tapi yang nyata itu. Bukti kerja Pak Jokowi itu jelas, terpampang nyata. Seluruh dunia tahu. Sekarang bukti kerjamu apa? Hasil kerjamu apa? Prestasimu apa di negeri ini? Kamu dan CS-CS-mu lho. Olehmu apa di Indonesia ini? Hasilmu apa? Ora ono. Selain bikin onar. Kalian kerjanya ya saya bikin onar iku tok. Bikin buku aja. Tapi nggak buku sing genah. Ora usah nggak buku fitnahan ngono iku. Karwane ngarang novel apa ngarang komik ngono lho. Ora usah nggak buku sing iki pengarang cerita. Lah iya, ngarang cerita sing genah, ngarang cerita fitnah lho, cerita bohong. Payu ta bukumu. Sopo sing gelem maca? Kok demen maca kero? Maca bukumu, kayak kurang penggawean. Jadi orang itu ibarat kata kamu tuh punya ijazah yo, kuliah tinggi-tinggi. Ngapain cuma untuk bikin huru-hara? Sekolahmu ku larang. Hitungane. Hidupmu hitungane umurmu pira saiki? Makin tua itu berbuatlah makin baik. Aja malah bikin onar. Kamu selalu mengatakan atas nama rakyat Indonesia, rakyat sing ndi sing mbok wakili iku. Ora ono sing mbok wakili. Mengkriminalisasi dirimu sendiri atas dengan tindakanmu. Wis ora usah kakean cangkem. Wayahe dipidana aja. Itu unduhanmu. Pak Prabowo mau mempidanakan 8 orang atau lebih, orang masalah karena kalian bikin onar. Kalau kalian baik-baik saja, gak mungkin dipidanakan, gak mungkin dicikrak sama yang berwajib. Ngerti? Guys, sorry video ini saya skip. Udah, Suryo nak cari kebenaran terus ke? Takut ya. Bukannya udah lain tuh. Biasa ketawa-ketawa lah engkau nih. Sekarang udah masa muka. Nak salahkan siapa? Kau sendiri yang salah. Ijazah orang. Ditanya-tanya. Buat apa? Bukannya Jokowi itu udah tak jadi presiden. Kenapa engkau sibuk sangat? Kan? Coba. Mai KTP engkau. Saya minta. Adakah engkau bagi? Pasti tak bagi. Karena takut salah guna. Kan? Salah digunakan. Ular dalam lubang engkau korek-korek buat apa? Jika ular dalam lubang itu dikorek, kau mesti kena patok. Paham tak paham? Tak pendek ya. Kasihan deh lu. Dinginnya dah penjara tu. Merana lah engkau dekat sana tu. Oh, sebut-sebut Prabowo sekarang. Bukan salah Prabowo. Sian dah engkau. Oh, disolimin katanya. Justru Jokowi yang disolimin pada engkau tu. Dengan gerombolan engkau tu. Jokowi tak usik periuk nasi engkau pun. Kau menyibuk buat apa? Menyibuk buat apa? Kau siapa nak tanya-tanya ijazah Jokowi? Bukannya itu ijazah ataupun KTP apa semua itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh ke suka-suka nak bagi dengan engkau dengan sesiapa pun? Tak boleh tak boleh. Ni otak ni pakai. KTP keluarga engkau pun sekalipun, semua pun nak diminta, nak dipinjam, mesti tak bagi. Bawa-bawa Gibran lah, nak buat buku lah, inilah, itulah. Kau lah salah tetap salah. Allah tak restuin apa yang engkau doa. Apa yang kau minta, tak restui karena engkau ada di pihak yang salah. Busuk hatinya, busuk. Tahu tak engkau? Taubat. Kasihan anak istrinya, kasihan keluarga engkau. Kau dah tentu engkau salah. Ngusik-ngusik ijazah orang, buat apa? Dia sudah tak jadi presiden pun, takutnya. Takut. Okey. Malu.
kau akan direndahkan serendah-rendahnya. Kau akan dihina sehina-hinanya. Paham tak paham? Jak lagi ya. Sampai masanya engkau. Oke, Assalamualaikum. Rakyat Indonesia yang mana, Cak Roy? Kok selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia? Tidak semua rakyat Indonesia ini mendukung Anda. Rakyat Indonesia ini hanya butuh kedamaian, ketentraman. Kenapa saat Jokowi masih menjabat Anda tidak ngoceh, tidak teriak-teriak seperti ini? Sekarang di saat Bapak Jokowi sudah purna tugas, Anda membuat hal-hal yang seperti ini. Coba dipikir. Mewakili rakyat Indonesia yang mana? Ini untuk kepentingan Anda sendiri. Gitu loh. Yang penting negara ini aman, nyaman, damai. Sudah. Kok ontran saja sampean ini. Mbok yo wis. Gitu loh. Anda kalau ingin menjadi seorang yang punya jabatan, itu mbok ya dengan cara-cara yang bagus gitu loh. Kepentingan Anda ini bukan rakyat Indonesia. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.